5, 4, 3, 2, 1. Halo pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Deli Magelang. Ini adalah video kedua saya ya. Yang kemarin sudah saya buat, yang pertama Secret of Hell, sebagai kelanjutan dari video saya yang pertama itu. Dan bagi yang belum menonton video saya bagian pertama, saya sarankan untuk menonton dulu ya, sebelum menonton bagian yang kedua ini, supaya Anda nyambung dan mudah Anda pahami. Kalau yang pertama saya sudah membahas mengenai penyakit dan penyebabnya, maka di video kedua ini saya akan membahas solusinya untuk mengatasi hal tersebut bagaimana. Intinya kalau setiap hari kita kemasukan atau memasukkan racun atau toksin atau apapun namanya ya, kotoran atau apapun, baik yang melalui pernapasan atau pencernaan seperti yang sudah saya sampaikan di video pertama, otomatis dalam tubuh kita ini banyak sekali terdapat bibit penyakit. Dan yang paling utama tentunya di perut ya, terutama yang perutnya seperti galon ini. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembersihan. Ya, kita bersihkan kotoran yang sudah terlanjur menumpuk di dalam tubuh kita. Lantas caranya bagaimana? Apakah kita cuci pakai rinso? Tidak mungkin kan? Nah, disinilah akan saya bahas atau akan saya sampaikan. Dan ini adalah inti dari apa yang saya bahas dari semenjak video pertama saya hingga video kedua saya ini. Di sini saya perkenalkan sebuah konsep kesehatan yang namanya CBA, atau cleansing, balancing, dan activating. Dan apa itu cleansing, balancing, dan activating? Mari kita bahas satu persatu. Cleansing berasal dari bahasa Inggris yang artinya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kita membersihkan kotoran yang sudah menumpuk di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun, dari semenjak kita lahir dan bisa makan sampai usia kita sekarang. Karena saya yakin dari semenjak kecil hingga usia sekarang, jarang sekali atau bahkan malah sama sekali Anda tidak pernah membersihkan kotoran yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Untuk itu perlunya Anda membersihkannya. Karena kalau dibiarkan pun tidak akan berubah jadi emas, yang ada malah jadi penyakit ya. Yang di cleansing adalah pencernaan dan pembuluh darah. Karena di kedua tempat inilah pusat kotoran menumpuk. Kotoran yang pertama kali akan menumpuk di pencernaan. Dalam hal ini adalah di bagian perut ya, atau di usus. Dan setelah itu akan beredar ke pembuluh darah karena dibawa oleh darah yang akhirnya dapat menyumbat pembuluh darah. Dan kalau sudah menyumbat pembuluh darah dapat mengakibatkan penyakit penyumbatan atau bisa juga stroke, hipertensi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah balancing atau menyeimbangkan. Jadi balancing adalah menyuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Kenapa demikian? Ya, kalau tubuh kita tadi sudah terkena kotoran, tidak dibersihkan, otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Dan dengan dibersihkan, kemudian kita balancing atau kita seimbangkan, kita masukkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Dan seperti apa nanti akan jelaskan produk balancing itu seperti apa. Dan setelah masuk ke balancing, yang berikutnya adalah activating atau mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Nah, dalam hal ini adalah satu rangkaian ya, dari mulai cleansing, balancing sampai activating. Karena apa? Kalau sudah kita cleansing, kita bersihkan, kemudian kita asupi nutrisi, kita seimbangkan, otomatis akan terjadi pengaktifan sel-sel baru lagi sehingga kita bisa hidup lebih sehat lagi. Dan intinya sebetulnya antara cleansing, balancing, activating ini saling terkait, saling ada mata rantai ya. Tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan beberapa produk kesehatan yang khusus untuk cleansing, balancing, dan activating.
dengan alasan karena produk-produk yang saya rekomendasikan tersebut sudah teruji dari mutu, kualitas, dan hasilnya. Tapi saya tidak memaksakan Anda harus mengikuti apa yang sudah saya rekomendasikan tersebut. Semua saya kembalikan kepada Anda. Baik, kita lanjut. Produk pertama yang saya rekomendasikan adalah untuk cleansing pencernaan dulu. Pertama, Riden. Untuk orang sehat, orang sakit jangan dikasih Riden, atau orang yang sakit namun tidak begitu parah dan masih bisa berjalan. Kenapa? Karena reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi Riden, Anda akan sering buang-buang air dan mencret. Kenapa reaksi yang ditimbulkan akan buang-buang air dan mencret? Itu terjadi karena sistem kerja dari Riden adalah membersihkan secara total kotoran atau toksin yang ada di dalam tubuh kita. Cara kerjanya seperti dibilas, atau kalau istilah orang Jawa itu menyebutnya dikocai. Paham ya maksud saya, bapak-bapak ibu? Jadi kotoran atau toksin yang ada di dalam perut akan dihancurkan oleh Riden menjadi cair, dan kemudian akan dikeluarkan lewat pembuangan. Dan kotoran yang dikeluarkan pun sangat bau, dikarenakan toksin-toksin yang sudah bertahun-tahun dilarutkan menjadi cair kemudian dikeluarkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin pembersihan total, sangat disarankan mengkonsumsi produk ini. Tapi satu hal yang perlu diingat, pada saat Anda mengkonsumsi Riden, sangat disarankan perbanyaklah minum air putih. Tujuannya agar bibir Anda tidak pecah-pecah dan untuk memudahkan pembilasan, atau tadi yang saya bilang dikocai. Satu lagi yang perlu diingat, jangan sekali-kali memberikan Riden kepada orang yang sedang stroke atau tidak bisa berjalan, intinya sakit yang tidak bisa kemana-mana, karena pastinya nanti akan merepotkan Anda sendiri. Sebentar-sebentar minta ke belakang terus. Bagi yang punya bau badan juga sangat bagus mengkonsumsi Riden, karena bau badan terjadi akibat banyaknya toksin yang menumpuk di organ pencernaan Anda. Jadi Anda jangan khawatir kalau setelah mengkonsumsi Riden Anda akan buang-buang air dan mencret, karena buang-buang airnya atau mencretnya masih bisa terkontrol dan tidak menyebabkan lemes seperti orang diare. Jadi intinya aman. Kemudian produk yang kedua yang saya rekomendasikan di samping Riden adalah Ayulax, yang fungsinya juga sama, mengeluarkan toksin yang ada di dalam pencernaan Anda. Bedanya kalau Ayulax tidak menyebabkan Anda mencret atau buang-buang air. Cara kerja Ayulax adalah mempercepat gerakan usus sehingga keluarlah harta karun tadi ya. Yang perlu diketahui bahwa usus itu mempunyai gerakan namanya gerakan peristaltik. Fungsinya untuk mempermudah pengeluaran feses. Namun apabila banyak toksin yang menumpuk di usus, akan menyebabkan gangguan pada gerakan peristaltik usus. Akibatnya akan susah buang air besar. Produk cleansing pencernaan yang berikutnya, K-Liquid Chlorophyll, berasal dari daun alfalfa. Pohonnya cuma tumbuh di wilayah padang pasir, jadi di negara-negara Arab sana ya. Tanaman ini disebut juga sebagai bapak segala tumbuhan. Klorofil ini strukturnya amat sangat mirip dengan HB, sehingga 3 kali mendapat hadiah Nobel, yaitu sejak tahun 1913. Kira-kira sudah ada yang lahir belum? Ya, tentunya sama dan saya ya, belum ada yang lahir. Fungsinya mengeluarkan toksin atau racun dan zat kimia yang berbahaya melalui organ pencernaan. Di samping itu juga membersihkan sel darah. Kemudian menyeimbangkan dan membantu proses penyembuhan karena seratnya yang bagus sekali. Di samping itu juga berfungsi sebagai pengganti antiseptik. Bapak Ibu, biasanya antiseptik pakai apa kalau untuk luka? Obat merah ya. Kalau luka luar pakai obat merah. Kalau luka dalam pakai obat merah juga, mestinya kan. Kalau kita kegores pisau kasih obat merah, lambung luka kasih obat merah juga dong. Betul nggak Bapak Ibu? Ya betul, kan antiseptik. Nggak salah, cuman masalahnya itu adalah obat luar. Obat adalah racun, tetapi racun belum tentu obat. Penggunaan luar masuklah ke dalam mulut menjadi racun. Namun hebatnya klorofil adalah antiseptik luar dan dalam. Bisa dipakai untuk mengobati luka di luar, juga luka di dalam tubuh ya. Jadi sekarang banyak ahli medis yang menggantikan antiseptik dengan klorofil, yang tadinya sunat seminggu baru kering. Setelah menggunakan klorofil 1-2 hari sudah kering. Nah, termasuk seperti pada gambar ini. Ini kira-kira luka apa Bapak Ibu?
di rumah sakit diapakan kira-kira? Terus minimal biayanya berapa? 15 juta. 15 juta itu sudah yang paling murah, kelas ekonomi, dapat subsidi lagi. Mahal nggak? Kok mau? Ya nggak ada pilihan. Seandainya dengan 50 juta ada harapan untuk sembuh, kira-kira penderita pilih 15 juta dipotong atau 50 juta bisa sembuh? Kan mahal, Pak. Kakinya utuh. Dan ternyata 50 juta itu untuk 20 orang. Jadi mahal mana? Motong kaki sama merawat kaki. Ya mahal motong dong. 15 juta untuk satu orang, sedangkan 50 juta untuk 20 orang. Dengan 50 juta bisa menyelamatkan 20 kaki. Di Amerika, klorofil sudah hampir menggantikan radioterapi sinar ya. Orang yang terkena kanker diminumi klorofil, disinari pakai lampu merah, ternyata kanker lebih cepat mati. Klorofil ini sangat murni 100%. Semua klorofil di luar sana asli, tapi klorofil yang saya rekomendasikan ini berani dijamin klorofilnya murni. Dan karena kemurniannya, klorofil ini mendapat sertifikat dari Fakultas Farmasi UI, Universitas Indonesia. Terus cara minumnya, orang normal atau orang sehat 1-2 kali sehari. Kalau untuk orang sakit minimal 3 kali sehari. Khusus orang diabetes dan MAH minimal 5 kali sehari. Kenapa? Karena lukanya banyak, racunnya banyak. Boleh nggak orang diabetes atau MAH tadi minum klorofil hanya 1 kali sehari? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi 10-20 tahun ke depan gulanya tetap tinggi, mahnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya banyak yang komplain. Kalau misalkan kita sering lemah, letih dan lesu, kenapa sih kok ngantukan? Diminumi klorofil saja. Jadi klorofil banyak manfaatnya ya. Cara penyajiannya, 1 sloki klorofil dicampur air putih segelas. Air yang dingin ya, tapi bukan air es. Maksud saya air biasa. Jangan dicampur dengan air panas, karena apa? Strukturnya akan rusak. Bagi wanita yang datang bulan biasanya tidak lancar, sangat saya anjurkan mengkonsumsi klorofil. Begitu juga yang terkena kista, miom, kanker dan sejenisnya. Saya punya pengalaman pribadi ketika saya masih di Pontianak. Sekitar tahun 2010, adik angkat saya terkena kanker payudara, stadium awal. Dan rencananya sebulan lagi akan dioperasi. Tapi dia takut operasi. Akhirnya dia curhat sama saya. Dia tanya, gimana caranya supaya saya nggak operasi ya mas? Dan saya kasih klorofil. Sebulan kemudian tiba saatnya operasi, dan begitu diperiksa oleh dokter, syukur alhamdulillah ternyata kankernya sudah tidak ada dan operasinya pun dibatalkan. Klorofil juga sangat bagus untuk luka, misalkan anak Anda jatuh dan luka atau kena pisau misalkan, siram saja dengan klorofil. Hasilnya malamnya lukanya nggak akan ngenyut dan keesokan harinya pun lukanya mengering. Kalau tadi kita sudah membahas cleansing untuk pencernaan, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu cleansing pembuluh darah. Untuk cleansing pembuluh darah, saya merekomendasikan produk yang namanya K Omega Squat. Kenapa K Omega Squat? Karena Omega Squat ini produk terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah. Omega Squat membersihkan kerak-kerak yang menempel di sepanjang dinding pembuluh darah dan juga melenturkan kembali pembuluh darah yang sudah mengeras akibat kerak-kerak tadi atau lemak-lemak yang menempel di sepanjang pembuluh darah akan dilarutkan oleh omega. Satu yang perlu saya ingatkan kepada Anda, bahwa omega squat dikhususkan untuk penyumbatan pembuluh darah. Namun, jangan sekali-kali diberikan kepada orang stroke yang pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Padahal kan stroke itu juga terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah. Ya, memang benar. Yang perlu dipahami adalah bahwa fungsi dari omega squat tadi membersihkan pembuluh darah, juga akan mencairkan pembekuan yang terjadi pada darah. Jadi kalau pada kasus orang stroke dengan kondisi pembuluh darah pecah, langsung diberi omega squat, dapat menyebabkan darah akan muncrat ya melalui dinding pembuluh darah yang pecah tadi atau yang bocor, dan bisa berakibat pada kematian atau akibatnya akan fatal. Lantas bagaimana cara mengetahui orang yang sedang kena stroke itu dinding pembuluh darahnya normal atau tidak, atau pecah atau tidak? Kita kan tidak tahu. Begitu ya kira-kira pertanyaannya. Nah, caranya untuk lebih amannya, pertama beri dulu produk yang namanya gamat. Jadi orang yang stroke tadi disuruh konsumsi gamat dulu selama kurang lebih 2 minggu. Lantas apa fungsinya gamat?
Ya, gamat berfungsi untuk menutup atau menyembuhkan luka dengan cepat. Jadi kalau ada dinding pembuluh darah yang pecah atau bocor, gamatlah yang akan memulihkan dengan cepat. Jadinya kita nggak perlu bingung-bingung mencari tahu kondisi pembuluh darah pada orang yang sedang stroke, apakah dinding pembuluh darahnya bocor atau pecah atau bagaimana, karena sudah di cover langsung oleh gamat. Dan setelah 2 minggu mengkonsumsi gamat, baru diberi omega, jadi semuanya aman. Begitu ya. Khusus untuk gamat akan saya bahas pada video tersendiri. Terus tadi kalau udah satu, terus keduanya untuk wanita yang sedang datang bulan. Kenapa? Karena orang yang sedang datang bulan darahnya lagi encer. Padahal kalau darah lagi encer, yang diperlukan adalah zat pembeku darah. Sementara omega squat fungsinya mengencerkan darah. Kalau orang datang bulan diminumi omega squat dapat menyebabkan masa menstruasinya panjang. Nanti bisa-bisa malah didamprat sama suami ya. Yang tadinya menstruasinya hanya seminggu, setelah diminumi omega squat bisa sampai 2 minggu. Intinya omega jangan diberikan kepada orang yang sedang pendarahan aktif. Terus nyeri dada, sakit jantung, itu kan penyakit penyumbatan, kasih saja omega. Begitu juga yang pusing-pusing, migrain, vertigo, leher tegang, hipertensi, sering kesemutan, itu juga penyakit penyumbatan, kasih saja omega squat ya. Terus namanya jantung tidak pernah berhenti berdetak. Terus 80% kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan stroke. Minum omega pagi 2, sore 2, 1 bulan saja. Efek yang ditimbulkan sangat luar biasa. Karena apa? Jantungnya bersih, aliran darahnya pun pasti bersih. Anda dapat beraktivitas bagaimana mestinya tanpa ada gangguan lagi. Apalagi bagi bapak-bapaknya nih. Sudah minum omega squat tambah Hayu Vigo, dan ibu-ibunya tambah Hayu Vita. Tapi ingat, ini khusus untuk orang yang sudah berumah tangga. Cukup 3 hari saja. Mantap rasanya. Itu yang itu tuh. Tapi kalau yang masih bujangan, mungkin bingung dengan ucapan saya ini. Tidak masalah, nggak usah diperpanjang ya. Khusus bapak-bapaknya nih, yang perutnya seperti galon atau buncit, sudah pasti pembuluh darahnya di sekitar daerah perut sampai ke jari 21-nya banyak sumbatan. Ini bahaya loh Pak kalau tidak dibersihkan. Kenapa? Karena bisa menghambat aliran darah yang menuju ke jari 21 Anda. Akibat yang ditimbulkan ya si jari 21 tadi, kalau diajak bertempur belum 1 ronde sudah KO duluan. Karena asupan darahnya terhambat oleh kotoran. Makanya harus mengkonsumsi omega squat untuk melancarkan darah yang mengalir ke jari 21 Anda. Terus manfaat lain dari omega squat, sangat baik dikonsumsi dari mulai anak-anak hingga yang manula. Karena omega mengandung 800 mg omega 3 yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan otak bagi anak-anak, mengembalikan fungsi ingatan bagi orang dewasa atau manula, dan juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Karena akan membangun kecerdasan otak janin semenjak masih di dalam kandungan. Juga sangat baik untuk mereka yang penglihatannya mulai kurang jelas. Omega akan membantu mengembalikan fungsi penglihatan Anda. Khusus untuk cleansing organ tubuh, itu saya merekomendasikan menggunakan koyo. Tapi ini bukan sembarang koyo ya. Ini bisa membersihkan organ tubuh, misalnya orang yang terkena asam urat, seperti itu ya. Itu dengan koyo Kinotakara namanya. Dan yang perlu diingat, bahwa di luaran sana banyak sekali orang menjual kinonya. Tapi kinonya ya kino-kinoan dengan berbagai macam merek dan nama, kino bla 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 dan macam-macam. Terus pertanyaannya, asli enggak itu? Ya asli Pak, asli buatan mereka, enggak ada yang palsu. Terus yang membedakan apa? Nah, ini ada satu yang membedakan. Yang namanya manusia normal itu membutuhkan ion negatif minimal antara 1000 sampai 2000 dari luar tubuhnya. Nah, mungkin Anda pernah lihat orang terapi yang hanya dengan jarak jauh, pernah? Tanpa disentuh. Kenapa kok bisa? Karena ion negatif dari si terapis tersebut tinggi, sehingga orang sakit cuma diterapis dari jarak jauh saja, ion positifnya langsung larut dan sembuh. Apakah kita punya ion negatif yang banyak? Kalau tubuh masih sakit-sakit, pegel-pegel waktu bangun tidur misalnya, berarti ion positifnya banyak dan ion negatifnya sedikit. Terus bagaimana cara nempelnya? Ditempelkan kino di telapak kaki sehingga ion positifnya akan ditarik keluar, sehingga sel-sel tubuh akan lebih banyak ion negatifnya.
Itu untuk orang sehat. Kalau orang sehat saja ion positifnya banyak, tadinya sakit-sakit pakai Kino bisa sehat, apalagi orang yang sudah sakit ya. Saya sendiri pernah mencoba pakai Kino, tapi cuma di kaki sebelah saja waktu itu. Pas bangun pagi-pagi malah pincang jalannya, karena waktu itu saya lagi asam urat, dan asam uratnya 12. Yang dikasih Kino enteng, yang nggak dikasih Kino berat. Jadi Kino Takara diteliti di rumah sakit Home Base selama 26 tahun oleh dokter Kawase, dari mulai rambutnya hitam sampai dia ubanan, menghabiskan dana 30 M. Ternyata kandungan ion negatif di Kino Takara itu 1400. Kita butuh berapa tadi? Ya, antara 1000 sampai 2000. Produk yang lain silahkan Anda tes sendiri ya. Yang terbaik setelah Kino Takara ada satu. Produknya hampir mirip-mirip juga namanya. Kandungan ion negatifnya 317. Pertanyaannya, sanggup nggak membersihkan tubuh kita? Ya, yang dibersihkan cuma telapaknya saja ya. Dia tidak bisa nyedot penyakit atau kotoran yang ada di lutut, di sendi-sendi lutut misalnya. Jadi pesan saya, kalau Anda mau memakai Kino, perhatikan atau pelajari dulu berapa nilai kandungan ion negatifnya. Jangan asal beli. Ya, jangan asal harganya murah saja, tapi kita harus lihat kualitasnya juga. Seperti itu kira-kira ya. Itu tadi beberapa produk-produk yang saya rekomendasikan untuk Anda. Jadi kesimpulannya, Riden, Ayulax, dan Klorofil itu dikhususkan hanya membersihkan organ pencernaan saja. Sementara kalau Omega Squat itu dikhususkan untuk membersihkan penyumbatan pada pembuluh darah. Dan Kino Takara hanya membersihkan organ tubuh saja. Dalam hal ini, saya tidak memaksakan Anda agar memakai produk-produk yang saya rekomendasikan tadi. Semua kembali kepada Anda para pemirsa. Bila Anda punya produk-produk sendiri, silakan saja. Intinya apa yang saya sampaikan dari mulai video pertama hingga video kedua saya ini adalah pahami dan mengerti. Bila Anda ingin sharing dengan saya atau mungkin ada saran, usul atau masukan, silakan hubungi saya. Dengan senang hati akan saya terima. Demikian penjelasan saya mengenai konsep kesehatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Go hidup sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.